Tentunya dalam hal ini jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa kita percaya bahwa semua orang pasti menyembah sesuatu. Tatkala pentingnya adalah kita bisa melihat orang-orang yang sekeliling kita, di sekeliling lingkungan kita, bahwa mereka pasti punya Tuhan dan mereka ada hal-hal yang mereka puja dalam kehidupan mereka. Misalnya, kita bisa melihat bahwa ada orang yang menyembah pohon. Mereka menganggap bahwa pohon itu adalah suatu Tuhan mereka. Mereka puja sehingga di benak mereka bahwa pohon itu bisa mengabulkan doa-doa mereka. Tatkala pentingnya juga bahwa ada juga yang menyembah atau memuja gunung. Di sini bahwa gunung itu mereka beranggapan bahwa gunung itu bisa mendengarkan doa-doa mereka. Lalu jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya dengan Tuhan? Tentunya kita akan diajarkan ya, bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Kita bersyukur di tempat ini ada Bapak Ibu Gembala kita yang terkasih. Mereka mengajarkan kita, menggembalakan kita dengan baik. Mereka membentuk kita dengan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah yang kita syukuri dalam kehidupan kita di tempat ini. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa apapun kepercayaan kita masing-masing dalam kehidupan kita di dunia ini, yang membedakan kita adalah siapa yang kita sembah dan siapa yang kita puja dalam kehidupan kita. Karena siapa yang kita sembah dan siapa yang kita puja dalam kehidupan kita sangat menentukan kehidupan kita dengan siapa kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, di dalam hal ini banyak orang yang sudah percaya dengan Tuhan, bahkan mengidolakan seseorang yang mungkin orang itu punya nilai atau seseorang yang motivator dalam kehidupan mereka. Pasti mereka akan memuja-mujanya, mereka mengangguk-anggukkannya. Mereka percaya bahwa orang itu bisa. Atau lagi dengan seorang yang kita percaya bahwa artis-artis favorit kita, kita mengidolakan orang itu. Bahkan ketika itu kita menginspirasikan gaya hidup mereka, kita akan menirukan di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang terkasih, bahwa pribadi yang utama dalam hidup kita yang terpenting adalah sikap kita terhadap Tuhan. Bukan saja setiap orang yang pasti menyembah sesuatu, namun apa yang disembah seseorang pasti akan mempengaruhi kepribadian saya dan saudara semua di tempat ini. Maka dari itu jemaat Tuhan, sikap yang sepatutnya terhadap Tuhan yaitu menghormati, menyembah Dia, akan membuahkan kehidupan yang bermakna dan maksimal di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita datang di ibadah di pagi hari ini, bukan hanya suatu kebetulan jemaat Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena Dia telah menolong kita selama 1 minggu ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kita sama-sama lebih lanjut membaca firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dan ayatnya ke 19 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Di ayat ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam hidup kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada waktu itu, mengingatkan bahwa orang-orang yang sudah taat kepada Tuhan di jemaat Efesus supaya mereka tetap taat, karena di waktu itu jemaat Efesus dikelilingi dengan orang-orang yang metropolitan, yaitu orang-orang yang transit yang beda-beda dengan agama dengan mereka. Jadi jemaat Tuhan, untuk bisa kita hidup di dalam Tuhan, kita harus bisa memaksimalkan waktu kita. Janganlah kita menyanyiakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena hari-hari ini kita tidak tahu jemaat Tuhan. Besok lusa kita tidak tahu.
Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk tetap taat kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, sikap yang menghasilkan kehidupan yang benar-benar hidup adalah sikap yang sepatutnya terhadap Tuhan. Apakah kita pada hari ini, pada saat ini, sudah sikap kita sudah sepatutnya, sudah selayaknya, atau masih belum? Kalau belum, marilah kita berusaha untuk belajar, berproses untuk memperbaiki diri. Lalu jemaat Tuhan, sikap penghormatan kepada Tuhan harus diungkapkan dengan ada 3 hal, yaitu yang pertama, dari sisi horizontal dari kehidupan kita. Apa sih dari sisi horizontal dari kehidupan kita? Yaitu dengan sisi horizontal di sini adalah sisi komunikasi kita dengan orang lain. Artinya, komunikasi kita tersebut harus selalu diwarnai dengan penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan. Bila saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus bisa berkomunikasi, kita harus saling mengasihi satu dengan lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi diri sendiri sama seperti mengasihi orang lain. Karena kita adalah ciptaannya, Dia adalah penulis hidup kita, jadi kita harus taat pada perintahnya. Kita cuma melakukan kehendaknya. Janganlah kita menyia-nyiakan waktunya Tuhan dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 19 tadi bahwa dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan antukanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi di sini jemaat Tuhan sangat penting sekali komunikasi kita kepada sesama haruslah diwarnai dengan sikap menganggungkan Tuhan dan bukan dengan sikap yang membangga-banggakan kehebatan diri sendiri. Mungkin pada saat ini ada hal-hal yang lebih atau berkat Tuhan yang lebih daripada kita punya segala sesuatu, tetapi jemaat Tuhan yang terkasih malah kita rendah hati. Kita ingat siapa yang memberi itu dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu Dia berikan, Dia anugerahkan untuk kita bukan karena untuk kesombongan, tapi untuk dan mengembalikannya di hadapan Tuhan. Karena kehidupan kita jemaat Tuhan, memang Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ketika kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan, bisa saja Tuhan itu, hidup kita itu bagaikan tulisan. Bisa saja Tuhan bisa mencoret, menghapus kehidupan kita, bahkan membuang kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan, mari kita belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, sikap penghormatan kepada Tuhan haruslah diungkapkan di dalam sisi vertikal dari kehidupan kita. Yang dimaksudkan di sini adalah sisi vertikal adalah sikap kepada Tuhan di dalam beribadah kepadanya, baik di dalam ibadah secara di rumah maupun di dalam ibadah secara bersama, sama seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita sama-sama beribadah, sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu adalah suatu hal yang lebih dari kehidupan kita daripada kehidupan orang-orang di luar sana. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita tetap beribadah bersama seperti yang kita lakukan di gereja pada saat-saat ini. Janganlah kita sebagai ibadah kita sebagai rutinitas, tetapi kita lakukan dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 19 tadi, bernyanyilah dan antukanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi dengan kehidupan kita harus kita layakkan untuk Tuhan. Jika kita pada saat ini masih terikat dengan kehidupan yang lama jemaat Tuhan, marilah kita meminta pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu menunggu kita untuk tetap berada di dalam altarnya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, beribadah dan memuji Tuhan tak cukup kita melakukan hanya dengan ucapan bibir belaka, namun pujian tersebut harus sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Tanpa sikap seperti itu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan tidak
menginginkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin ibadah atau penghormatan kita itu lebih daripada yang kita lakukan saat ini. Poin ketiga yaitu sikap penghormatan kepada Tuhan haruslah diungkapkan di dalam sisi internal dari kehidupan kita. Yang dimaksudkan dengan sisi internal dari kehidupan kita adalah penghormatan kita kepada Tuhan di dalam sisi internal. Ini adalah bahwa kita mempercayai kasih, kuasa, hikmat dan kesehatan Tuhan yang tidak pernah berubah dan tak terbatas dalam kehidupan saya dan Anda semua di tempat ini. Sehingga di segala keadaan kita memuji dan bersyukur kepadanya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jangan henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mungkin pada saat ini banyak sekali problem atau tantangan dalam kehidupan kita, bahkan tantangan, tekanan, baik dalam keluarga, dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita berada. Kita harus tetap menjaga hati kita untuk terus taat kepada Tuhan. Karena kehidupan kita jemaat Tuhan bagaikan sebuah pohon yang membutuhkan akar yang kuat. Ketika akar kita kuat di dalam Tuhan, maka kehidupan kita akan bisa kokoh dan hidup secara seturut dengan kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 5 ayat 20, jasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita, Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, ada salah satu seorang tokoh yang mengatakan, berhati-hatilah dengan apa yang kita sembah, karena kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Artinya jemaat Tuhan, kehidupan kita sangat menentukan perilaku kita, gaya hidup kita, sikap kita, bahkan keadaan kita. Sehingga jemaat Tuhan kita harus terus berhati-hati. Di dalam firman Tuhan di Mazmur 115 ayat 8 mengatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kalau ini kita sudah percaya kepada Tuhan, marilah terus kita lakukan. Marilah terus kita membenahi diri dan mawas diri atas segala keadaan yang di lingkungan kita berada. Dan marilah kita tetap untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita, ibadah kita. Mungkin saat ini banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita, marilah terus kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita mengucap syukur di dalam segala keadaan, jemaat Tuhan yang terkasih, itu adalah sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami hal yang tidak kita harapkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan di balik semua yang keadaan itu ada maksud Tuhan yang terbaik bagi saya dan jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini. Oleh sebab itu, bila kita mengisi kehidupan kita jemaat Tuhan yang terkasih melalui kehidupan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita memaksimalkan dan tidak menyia-nyiakan waktu Tuhan. Dan bila kita benar-benar taat dan menghormati dalam sisi horizontal, vertikal, dan bahkan internal di dalam kehidupan kita, kita akan memberikan pengaruh yang bermakna dan tidak sia-sia. Saya mengundang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Saya mengundang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Mungkin pada saat ini banyak sekali masalah yang kita hadapi jemaat Tuhan. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam kehidupan kita ya. Mungkin itu dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam studi kita, bahkan dalam keluarga kita. Kita terus yakin bahwa Tuhan punya rancangan memberikan pengharapan baru dan hidup yang baru untuk kita semua. Jadi ketika kita masih dalam hidup dalam dosa, hidup dalam
duniawi ini, marilah kita minta pengampunan kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk mengampuni dan melepaskan dan bebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Mari kita sama-sama nyatakan lagu ini, Bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang tidak kurang untuk menolong kami.